Kelihatan ya? Lihat Pak. Oke, saudara-saudara kita mulai ya. Oke, selamat siang, Recording in progress. salam sejahtera, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, untuk kita semuanya ya. Semoga itu Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, ya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa ya, semoga tetap kuat dan semangat ya, karena puasanya tinggal 11 hari ya puasanya ya. Bagi yang merayakan Paskah ya, selamat merayakan Paskah ya. Dan Jumat Agung kemarin ya. Semoga Tuhan memberkati Anda semuanya beserta keluarga ya. Saudara-saudara, mata kuliah ini kita bertemu lagi ya dengan saya ya, dengan mata kuliah jaringan wireless dan mobile ya, atau teknologi jaringan wireless dan mobile ya. Nah, mata kuliah ini memang ada di Teknik Informatika ya, sebagai bagian daripada mata kuliah jaringan ya, pengembangan jaringan ya. Dan wireless dan mobile communication ini, saudara-saudara, memang menjadi dua hal yang sangat bertentangan satu sama lain ya. Coba nanti kita jelaskan ya. Saudara-saudara, kita berkomunikasi itu ya kan, prinsipnya adalah tanpa adanya ini ya, media ya. Jadi orang itu berkomunikasi itu kita bisa ngomong ya kan, Anda bisa ngomong dengan lawan bicara Anda kan di ruang terbuka kan. Itu relatif sebetulnya adalah tanpa adanya media ya. Sehingga wireless itu merupakan suatu keniscayaan ya. Kenapa demikian ya kan? Karena ya basisnya atau basicnya orang berkomunikasi itu memang wireless ya, tidak membutuhkan media. Tapi kan di awal-awal teknologi komunikasi ditemukan itu membutuhkan media ya, membutuhkan media yang namanya ya kan kabel ya, kabel listrik ya kan, atau kabel atau juga media yang bisa mengantarkan listrik ya, telegraf zaman dulu ya. Jadi waktu manusia itu pertama kali menemukan teknologi telegraf ya, itu adalah dia itu membutuhkan satu media ya kan, kabel ya, yang itu bisa menghantarkan sinyal atau informasi ya. Kemudian ditemukanlah yang namanya eh, radio ya, radio frekuensi AM ya, atau amplitude modulation ya. Teknologi AM ini saudara-saudara kan bisa transmit data kan antar benua ya, Amerika ke Eropa. Nah, ini sudah mulai orang-orang itu sudah, wah ini ada harapan ini ya, orang kita bisa berkomunikasi secara wireless ya, tanpa membutuhkan suatu media fisik ya. Tapi kenyataannya gitu kan, itu waktu eh, itu ya kan, itu agak terhenti karena teknologi telekomunikasi ya terestrial ya kan tetap berbasis ya kan menggunakan kabel ya, dari telegraf ya kan ke telepon ya kan ke PSTN ya kan. Kemudian nah setelah ke PSTN ya kan, teknologi radio ini kan berkembang menjadi radio ya kan, yang bisa berkomunikasi dengan secara digital ya kan. Itulah kan yang dinamakan pertama kali gitu kan teknologi itu komunikasi kan, seluler atau satelit ya. Nah, ini orang sudah punya harapan ya, sudah punya harapan bahwa komunikasi kita ini bisa wireless ya.
Saudara-saudara, teknologi wireless ini gitu kan menggulung yang namanya teknologi komunikasi berbasis kabel ya. Coba Anda cek ya kan. Sekarang masih ada yang pakai telekomunikasi via telepon, via PSTN, Telkom, kan sudah berkurang ya. Nah, kenapa demikian? Karena telekomunikasi berbasis wireless ini saudara-saudara punya keunggulan ya. Keunggulannya adalah kan dia bisa mobile ya. Dia bisa mobile communication ya. Kalau Anda ya kan telepon ya kan pakai menggunakan zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu itu telepon ya kan menggunakan kabel ya kan. Kabelnya itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Kabelnya itu nggak bisa dibawa ke luar rumah ya, nggak bisa dibawa ke itu sambil melakukan aktivitas yang kompleks ya kan. Nah kalau wireless gitu kan kita bisa berkomunikasi ya kan dengan cara lebih expand ya di luar satu area gitu kan, bahkan juga lebih kompleks. Nah kan inilah keunggulan daripada teknologi wireless salah satunya ya. Jadi dia gitu kan tidak terikat pada suatu koordinat ya, atau tidak terikat pada suatu tempat ya. Dia ya kan sepanjang ya kan ada sinyal wireless radio gitu kan, maka kita masih bisa berkomunikasi ya. Nah, saudara-saudara ya kan, teknologi wireless itu saudara-saudara ya kan, itu bisa punya keunggulan tapi juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah seperti yang tampak dengan di sebelah kanan ini ya. Apa yang bisa ketahui dari dengan ini saudara-saudara ya kan? Anda bisa menjelaskan apa kelemahannya? Apa kelemahan saudara-saudara dari data ini? Salah satu kelemahannya adalah masalah stability ya. Stability daripada kecepatan data ya. Ya, kecepatan datanya itu data rate-nya kan enggak stabil kalau menggunakan wireless ya. Kalau kabel telepon atau fiber optik yang ini ya, fiber optik yang station gitu kan, itu stabil ya. Jadi kalau misalkan ya kan Anda menggunakan apa itu kecepatan internet menggunakan kabel telepon ya kan 64 kbps ya kan, itu relatif lebih stabil ya dibandingkan dengan menggunakan wireless ya. Kenapa saudara-saudara wireless itu relatif tidak stabil? Ada yang bisa bantu jawabannya? Halo? Jarak mungkin ya, Pak. Kenapa? Kalau menggunakan kabel ya, ini komputer Anda atau HP Anda dihubungkan dengan kabel, plug ya kan, kecepatan stabil. Kalau menggunakan wireless ya kan, near kabel ya, wireless itu near kabel ya, tanpa kabel ya kan, maka menggunakan gelombang elektromagnetik ya, bisa microwave ya, dalam bentuk wifi gitu kan, boleh bisa katakanlah juga apa itu LiFi gitu kan, live fidelity gitu kan. Nah ternyata adalah ya dia bisa dipakai di mana-mana gitu kan, ya kan Anda bisa sambil jungkir balik ya, bisa ke telepon gitu kan menggunakan jaringan gitu kan. Kalau Anda menggunakan kabel kan Anda nggak bisa jungkir balik ya, Anda nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa ke kamar tidur gitu kan, karena kalau menggunakannya harus dekat dengan kabelnya supaya nempel dengan kabelnya, plug gitu. Nah kalau menggunakan wifi Anda bisa di mana-mana, bisa jungkir balik ya, bisa di atas rumah, di atas pohon gitu kan, selama masih ada sinyalnya. Tapi kelemahannya adalah dari sisi instability. Kenapa saudara-saudara? Banyaknya intervensi, Pak. Nah, Lingkungan. ya, salah satunya itu. Jawabannya adalah gelombang elektromagnetik ini, ya kan, dia mengalami fenomena, ya kan, berinteraksi dengan medium, ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang di broadcast oleh wifi Anda itu saudara-saudara itu berinteraksi dengan medium, ya, berinteraksi dengan ya kabut, ya. Anda terima sinyal GSM itu kan nggak pernah konstan, betul nggak? Ya, ya, karena di situ adalah apa ya kan? Ada fenomena gitu kan, gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan medium, ya, berbeda dengan di kabel. Kalau di kabel itu dia ya terconfine ya, merambat di dalam kabel gitu kan, udah selesai itu ya, merambat ya kan, selama kabelnya nggak putus itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau gelombang elektromagnetik ya, dia broadcast ya kan sinyalnya gitu kan ke lingkungan. Nah, itulah dia berinteraksi dengan medium ya.
mengalami fenomena yang namanya difraksi, ya, sehingga difraksi itu mengakibatkan perubahan paket data, ya, mengakibatkan itu jitter, ya, perubahan sinyal digitalnya berubah, ya, kemudian jadi fenomena-fenomena gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara, ya kan, mengakibatkan, ya kan, performansi daripada kecepatan data itu turun, atau bahasanya dalam bahasa mata kuliah kita nanti adalah quality of service-nya turun. Nah, inilah tantangan daripada teknologi wireless, ya. Wireless itu bisa dipakai, ya kan, untuk berbagai macam keperluan gitu kan. Ya, kita bisa mobile menggunakannya gitu kan, seperti GSM yang kita gunakan, ya kan. Tapi dia memiliki kelemahan dalam hal instability, ya, ketidakstabilan, ya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti WiFi itu jelek, ya. Nah, ini diatasi dengan berbagai macam, justru disinilah, kan, dunia engineering, ya kan, informatics, ya kan, datang untuk memberikan solusi. Pak, bagaimana, ya kan? Halo, Mas Sosa, ya, ada yang dengar, ya? Siapa? Ya, Nah, siap. ini data yang naik turun ini gimana caranya supaya mendekati stabil seperti di atasnya ini? Gimana caranya? Anak informatika, ya. Ya, itulah gunanya kita belajar, ya, saat ini, ya. Jadi data yang naik turun ini saudara-saudara, ya kan, itu bisa didekatkan, ya kan, untuk mendekati stabil. Gimana caranya? Ya itulah, ya kan, berbagai macam model, ya kan, teknologi digunakan di sini, ya, di dalam teknologi wireless ini, ya. Macam-macam apa teknologinya? Ada teknologi MIMO gitu kan, multi input, multi output, ya kan. Ada teknologi menggunakan AWGN gitu kan. Itu array waveguide, ya kan. Ada menggunakan teknologi katakanlah itu coding, ya, coding time diversity kan, menggunakan berbagai macam coding, ya, coding informasi gitu kan. Karena itu lingkungan, ya kan, tempat medium itu atau gelombang elektromagnetik itu merambat, ya kan, itu disebut sebagai kanal informasi. Nah, kanal informasi inilah, ya kan, yang akan dijadikan case study gitu kan, agar, ya kan, itu tidak berpengaruh kepada yang namanya quality of service tadi itu, ya. Nah, ini saudara-saudara, ya, itu teknologi wireless, ya, ya ada berbagai macam jenis, ya, ada unicast, ada broadcast, ya. Unicast itu hanya melempar saja, ya, mengumpan, ya, atau itu merilai, ya. Unicast, kalau broadcast adalah dia, ya kan, itu menyebarkan ke segala arah, segala penjuru, ya. Jadi itu GSM yang kita pakai ini kan itu adalah broadcast, ya, broadcast dari sel, ya, dari sel-sel yang dirancang oleh operator, ya kan. Sel-sel di dalam satu jaringan ini kan di tengah-tengah ditaruh satu gitu kan broadcast. Nah, itu adalah yang kita pakai saat ini, ya. Nah, saudara-saudara, itu teknologi jaringan ini saudara-saudara, ya kan, diukur, ya kan, oleh namanya performansi, ya kan, wireless, ya, itu adalah signal to noise ratio, ya. Ini adalah itu ukuran yang paling basic, ya, paling dasar gitu kan, ya. Perbandingan antara signal dengan noise, ya. Tadi saya sampaikan gitu kan, Pak, kenapa wireless itu tidak stabil? Karena jaringan wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini gitu kan, begitu ditransmit ke segala arah, dia berinteraksi dengan medium. Nah, berinteraksi dengan medium itu menghasilkan dua, sinyal aslinya masih ada atau juga sinyal aslinya rusak. Nah, sinyal yang asli yang rusak itu menghasilkan noise, ya, menghasilkan noise. Nah, noise ini gitu kan nanti dibandingkan dengan sinyal aslinya, ya. Jadi waktu gelombang elektromagnetik itu, ya, yang membawa informasi kan atau sinyal, ya kan, itu berinteraksi dengan medium, ya kan, dia punya pecah dua, sinyal atau noise. Nah, inilah yang akan nanti menjadi ukuran bagaimana wireless itu bagus atau tidak, ya, di dalam penggunaannya, ya. Jadi SNR ini adalah signal to noise ratio, ya kan, merupakan, ya kan, ukuran, ya kan, bagaimana, ya kan, performansi suatu sinyal itu, ya kan, dihasilkan oleh suatu sistem wireless, ya. Oke. Wireless ini saudara-saudara, ya kan, berkembang dengan sangat luar biasa, ya kan, mulai daripada wireless itu wireless LAN yang kita pakai saat ini, ya, itu di rumah, ya kan, itu menggunakan wireless LAN, ya, atau di kantor, ya kan,
sampai ke GSM ya kan, wide itu sampai ke wide metropolitan area networks ya. Jadi seluler kita ini termasuk daripada teknologi WMAN sebetulnya kan, wireless metropolitan area network ya. Jadi seluler yang kita pakai ini konfigurasi daripada ya kan ya wireless tapi untuk area yang lebih luas ya kan. Artinya apa saudara-saudara kan? Artinya gitu kan, gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk broadcast informasi di dalam konfigurasinya kan itu menggunakan gelombang microwave ya. Microwave-nya itu ya kan dirancang ya kan di setiap sel gitu kan sebagai broadcast information kan, itu dengan teknologi telekomunikasi yang akan kita kenal nanti ya. Nah, oke, ini ya itu data rate ya kan, kecepatan data ya. Saat ini kita di mana saudara-saudara ya? Kecepatan data kita ini ya kecepatan data kita ini sebetulnya kan sudah mendekati gitu kan itu sekian gigahertz ya. Sekian gigahertz dengan berbagai macam itu teknologi ini ya pengolahan data ya. Itu sudah menggunakan WiMAX ya kan, ultra wideband ya kan, itu sudah dimasukkan di situ kan. Itu transmisi data itu sudah hampir ya mendekati 1 gigabit per second transmisinya ya kan? Walaupun belum itu mendekati sampai sekian itu puluhan giga belum ya. Kenapa demikian? Karena frekuensi carrier daripada wireless ya kan, teknologi wireless ini kan menggunakan frekuensi kerja di bawah 10 GHz ya. Jadi kalau kita menggunakan teknologi wireless saudara-saudara kan, gelombang elektromagnetik atau sebagai pita frekuensinya ya kan, itu berada di daerah gitu kan, di bawah kira-kira 10 GHz ya. Jadi kalau itu microwave itu masuk di situ ya. Sehingga apa? Sehingga transmisi datanya pun belum sebesar ya kan di atas ya kan sekian giga ya, yang mendekati lah ya, mendekati sekian giga seperti itu ya. Nah, ini saudara-saudara, kemudian transmisi datanya juga ya, karena dia menggunakan itu gelombang elektromagnetik ya, secara broadcast gitu kan, sehingga apa ya? Sehingga transmisi datanya itu kan nggak terlalu jauh ya, karena memang dia menggunakan itu seperti kalau di rumah dekat rumah Anda kan ada tower ya, ada tower BTS ya, tower BTS miliknya operator. Nah, satu tower BTS itu saudara-saudara kan dirancang ya kan itu nggak sampai kan 10 kilo ya. Ya paling jauh ya sekitar 50 kilo paling jauh. Itu pun untuk relay ya, relay backbone antar jaringan selulernya ya. Baik itu 3G, 4G, apalagi semakin besar datanya kan ya, semakin besar kan Pak, dia dirancang ya kan untuk kebutuhan transmisi data ya kan atau user ya kan sekian ribu orang ya kan. Satu orang menggunakan sekian data dikalikan sekian ribu atau ratus ribu kan, dalam satu sel itu kan ada transaksi data ya kan sekian giga ya kan. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga itu juga berdampak kepada kemampuan ya kan sinyal wireless itu kan melayani gitu kan, melayani daerah yang di coverage atau di cover ya. Itu juga akhirnya turun ya, radius ya propagasi gelombang elektromagnetik akan turun ya. Karena itulah kalau Anda lihat ya di daerah-daerah perkotaan ya kan layanan daripada teknologi GSM ini gitu kan itu diperkuat oleh microcell ya, microseluler ya. Jadi microseluler itu gitu kan memperkuat ya kan, memperkuat atau menjembatani gitu kan daerah-daerah yang blank spot ya. Blank spot itu artinya apa? Daerah di dalam coverage seluler yang memiliki sinyal-sinyal yang lemah. Nah, itu ditambahi oleh mereka dengan teknologi katakanlah microcell ya. Contohnya apa ya? Contohnya di gedung-gedung tinggi itu kan itu ada parkir underground ya. Ada parkir underground itu nggak mungkin terjangkau oleh sinyal GSM, sehingga ditambahkan oleh mereka ya kan itu adalah microcell-nya ya. Jadi salah satu juga kelemahan wireless tadi saudara-saudara kan, selain juga ya kan dia mengalami fenomena-fenomena interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium yang berakibat itu menghasilkan noise tadi ya, sehingga menurunkan SNR, sehingga quality of service juga menurun. Selain itu juga adalah kalau data yang di-share itu semakin besar, maka coverage areanya menjadi semakin turun ya.
Jadi yang paling ringan itu yang gimana ya kan? Yang paling ringan itu adalah yang sharing datanya kecil, ya, kemudian dia bisa cover edge area yang lebih besar, seperti itu ya. Oke. Nah ini ya, itu power ya. Nah karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik ya, dia menggunakan microwave ya, maka ya saudara-saudara kan itu tidaklah terlalu besar ya sebetulnya untuk mentransmisi data tadi itu, karena transmisi datanya itu menggunakan microwave ini kan itu ada yang namanya daya yang dikeluarkan ya. Daya yang dikeluarkan ini gitu kan ya tergantung daripada transmitternya ya. Transmitternya ini gitu kan ya dalam ukuran ya kan watt ya. Tidak sampai ribuan watt seperti di frekuensi FM atau televisi ya. Kalau televisi zaman dulu saudara-saudara kan itu misalkan ya televisi RRI ya, TVRI ya. Itu kalau dia transmit data kan ke satu provinsi kan itu butuh sekitar ratusan hingga ribuan watt ya kan untuk mentransmisi sinyalnya ya, menjangkau satu provinsi. Tapi kalau menggunakan wireless ya kan ini karena dia dirancang dalam sel-sel ya, dalam sel-sel ya kan, seluler ya, jaringan seluler ya kan, maka satu sel ini saudara-saudara ya kan itu dirancang ya kan sekian puluhan atau ratusan watt ya, sehingga sangat kecil ya daya yang dibutuhkan ya. Nah, power dissipation inilah ya kan yang menunjukkan gitu kan kemampuan transmisi energi daripada gelombang microwave ya kan di dalam suatu area ya, dalam satu area ya. Jadi karena kan seluler itu merupakan jaringan ya, sel 1, sel 2 dan seterusnya kan itu terhubung seperti rumah sarang ya, sarang tawon gitu kan. Pernah lihat ya sarang tawon ya, Anda saudara semua ya. Jadi kalau pernah lihat Iya. ya, nah di dalam tengah-tengah sarang tawon ini saudara-saudara ada yang namanya transmitternya ya, ya BTS tadi itu ya, base transmitter station ya. Nah satu BTS ini saudara dalam satu konfigurasi sel ya kan, ya dia bisa ya kan mentransmisikan gelombang microwave ya kan sebagai komunikasi wireless ya kan itu sekian puluhan atau juga mungkin ratusan watt ya, tidak sampai ribuan watt seperti transmisi itu gelombang elektromagnetik di platform televisi atau radio ya, seperti itu. Nah saudara-saudara, kalau tadi yang kita bahas itu adalah jaringan fisiknya, jaringan fisik daripada wireless ya, nirkabel. Nah kalau jaringan wireless nirkabel itu dimanfaatkan Ikut sebagai belajar. jaringan komputer, maka apa yang dilakukan? Nah, maka yang dilakukan adalah ya kan jaringan wireless ini gitu kan juga dirancang mengikuti konfigurasi jaringan komputer ya, menggunakan network arsitektur jaringan komputer ya. Jadi salah satu tujuan mata kuliah kita ini adalah apa ya? Kita bisa mengetahui suatu cara kerja jaringan wireless ya, ya secara fisikal ya kan, nanti bisa digunakan sebagai cara ya kan untuk mengekspan jaringan komputer ya. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara mendesain jaringan komputer ya kan di dalam jaringan wireless tadi itu ya. Ya otomatis ya kan arsitektur jaringannya mengikuti arsitektur jaringan komputer ya. Ya WLAN, ya bus, ya tree ya, ya dan lain-lain. Saudara-saudara, itu jaringan komputer itu ya kan dia sudah distandarkan oleh itu IEEE kan 802.11 ya kan mengenai jaringan ya kan. Di situ ada station, ada basic service set ya, ada access point, ada portal, ada distribution system ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu kan infrastruktur jaringan ya yang distandarkan oleh IEEE gitu kan. Jadi kalau Anda bekerja di telekomunikasi kan atau di bagian jaringan ya, Anda harus tahu mana yang station, mana yang BSS, mana yang access point, mana yang portal ya, mana yang distribution system ya. Karena ini adalah menerjemahkan gitu kan jaringan komputer di dalam jaringan wireless ya yang lebih kompleks ya karena dia digunakan untuk itu server ya. Nah, saudara-saudara, ya kan,
WiFi kan, WiFi itu kan karena dia itu menggunakan broadcast ya, gelombang elektromagnetik ya, bisa menggunakan frekuensi kerja pada daerah microwave ya, boleh bisa menggunakan frekuensi kerja cahaya ya kan, LiFi yang saat ini lagi rame ya, bisa juga menggunakan platform gitu kan, ultrasonik ya kan, untuk yang underwater ya kan, underwater itu kan, wireless communication itu juga ada ya, itu juga menggunakan ultrasonik ya, atau juga frekuensi cahaya juga ya. Nah ini saudara-saudara ya kan, tantangannya adalah masih sama ya, bagaimana kita ya kan menghadapi kan itu medium ini ya, medium udara ya, medium atmosfer ya, medium gitu kan, tempat manusia itu berada gitu kan, yang mengakibatkan medium ini gitu kan mengubah perilaku gelombang elektromagnetik bekerja ya. Ya salah satunya adalah ada interferensi ya. Kalau interferensi ini sebetulnya relatif nggak jadi masalah ya antara satu dengan yang lain ya, karena wireless ini sudah diatur frekuensinya ya kan, ya, sudah diatur frekuensi sekian sekian sekian, jadi relatif nggak ada kendala sebetulnya antar implementasinya. Yang menjadi kendala utama ini adalah apa? Lingkungan medium ini ya, karena medium ini saudara-saudara ya kan, medium ini mengakibatkan perilaku gelombang elektromagnetik itu berubah ya, yang disebut sebagai fenomena propagasi gelombang elektromagnetik ya. Apa saja itu ya kan? Di situ ada difraksi ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu ketika terbentur dengan celah sempit ya kan, dia mengalami diffracted ya, difraksi ya. Jadi dia mengalami yang namanya juga hamburan ya, scattering ya, scattering ya. Dia bertabrakan dengan suatu partikel yang kecil ya, debu ya kan, itu mengakibatkan scattering. Dia juga melalui medium yang bersifat reflektif ya, akhirnya terpantul. Terpantulnya nggak sekali-kali, berkali-kali, berulang-ulang ya, di dalam propagasinya dari transmitter sampai ke user ya. Jadi salah satu fenomena-fenomena itu nanti kita akan bahas gitu kan, supaya Anda tahu gitu kan bahwa kenapa wireless itu ada kelemahannya, di samping juga ada keunggulannya ya. Jadi ini yang akan nanti kita sebut bahas ya kan di dalam perjalanan kita ya. Nah, semua itu berarti merupakan tantangan ya, tantangan bagaimana kita mengoptimalkan jaringan waras ini sebagai jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer ya. Berbagai macam strategi nanti ada gitu kan untuk mengoptimalkan jaringan wireless ini ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Silakan. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Sekarang ini kan saya ada case, Pak. Ya, silakan. Itu jaringan menggunakan wireless, tapi ini untuk CCTV, Pak. Ya, ya, ya. Nah, jadi saat ini saya itu sedang mengembangkan prototipe kamera untuk kendaraan patroli, Pak. Kendaraan patroli di jalan tol. Nah, itu dari permintaan user, pengguna itu setiap kendaraan itu terdapat satu kamera pemantauan 360 yang bisa langsung terkoneksi dengan server seperti itu, Pak. Nah, server ini di control room. Jadi ada petugas sendiri gitu, Pak, yang mengawasi monitoring kamera-kamera yang terdapat di kendaraan patroli ini. Nah, yang jadi masalah, Pak, sekarang kita menggunakan akses point yang biasa kita pakai ya, Pak, yang beredar di pasaran itu, Pak. Nah, itu kita mendapat kendala itu perpindahan dari jaringan itu tidak stabil gitu, Pak. Jadi Stabil. masih Ya, ada putus ya, ya, Pak. Jadi saat pindah dari repeater 1 ke repeater 2 itu, ya, nah pasti itu itu. mati seperti itu, Pak. Nah, Ya, itu mati. atau memungkinkan nggak, Pak, kalau itu dibuat seperti jaringan mobile gitu, Pak. Nah, itu kan Betul. Itu harus sistemnya mobile. OTS gitu ya, Pak ya. Ya, Nah, itu harus mobile, betul, betul. nah itu Ya, topologi serta perangkat-perangkatnya seperti apa ya, Pak? Kalau mau ya, ya. dirancang seperti jaringan mobile seperti itu ya, Pak. Terima Ya, kasih. itu harus berubah. Berarti Anda bukan menggunakan jaringan LAN itu. Jadi protokol Anda itu protokol LAN, ya. Protokolnya itu bukan, belum wireless itu ya, belum belum ke wireless. Walaupun itu wireless ya kan fisiknya, tapi protokol yang digunakan belum wireless. Sehingga apa? Waktu dia pindah dari sel satu ke sel yang lain dia nggak terdetek ya kan gitu. Ya. Iya, siap.
Jadi itu harus ngubah operating system, Mas, ya. Coba Anda rubah operating sistemnya, ya. Oh, Jadi siap, Pak, siap. ya Anda carikan operating system ya yang untuk wireless ya. Carikan betul kalau mau yang mau gratisan ya. Coba cari yang itu miliknya Linux ya, Linux tapi untuk wireless ya. Bagusan lagi unik itu jangan biasa itu. Jadi kalau ini kan jalan tol ya, ya saya paham maksud Anda ya. Jalan tol itu kan nanti ada akses point Siap, semua siap. beberapa titik itu kan. Iya, Pak. Kemudian mobil Anda itu mobil patroli Anda itu kan terhubung dengan masing-masing akses point ini. Iya, Pak. Kalau dia nggak bergerak itu nggak ada masalah mobilnya. Masalah mobil Anda bergerak ini. Jadi Ya. masalah ini. Nah, itu, Pak. Begitu dia pindah ke akses point lain ya kan, dia pasti registrasi ulang ya. Nah, iya, Pak. Registrasi ulang ya kan agar dikenal di jaringan ini gitu ya, routing ulang dia ya. Routing terus ya kan. Nah, itu bisa diatasi kalau Anda tambahkan gitu kan mekanisme routing otomatis di situ ya. Coba carikan ya kan itu ini operating sistemnya harus pakai Linux Mas kalau bisa, jangan pakai yang sederhana ini ya. Begitu Oh, dia pindah access point, dia langsung register otomatis ya. Nah, ini ya kuncinya di situ, register otomatis ini ya. Nah, register otomatis ini adalah konsepnya wireless atau mobile communication ya. Gitu. Jadi yang Anda gunakan ini masih belum wireless, tapi masih LAN ya, local area network ya. Begitu Mas. Bagus ya Mas Bayu ya. siap, siap, Pak, siap. Coba dicarikan. Nah, itu bagus ya. Jadi secara hardware Anda nggak ada masalah ini. Ini nggak ada masalah hardware maupun tadi ya kamera 360 derajat itu nggak ada masalah ini ya. Ini hanya masalah sistemnya belum tepat Mas Bayu Iya, siap, Pak. ya. Nah, nggak apa-apa, itulah gunanya belajar ya. Jadi nanti ini aja dijadikan sebagai proyek ya untuk mata kuliah Mas Bayu. Siap, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu aja ya kan. Presentasinya aja ya. Mulai dari desain jaringannya ya, ke berapa titik akses point gitu kan, melayani kecepatan berapa. Nanti misalkan diuji gitu kan, mobil patroli kecepatan 40 km per jam dengan mobil patroli kecepatan Ferrari gitu kan, ada nggak latensi time-nya, delay time-nya? Siap, Pak. Nah, Coba itu aja nanti. udah jadi tugas akhir. Penelitian ini aja udah tugas akhir itu, ya kan, dan meneliti ini, gitu kan. Ya, karena itu kan penting itu ya, kecepatan data ya. Kalau ada perubahan, misalkan nanti Anda merancang kan untuk kecepatan Pak, dia bisa nerima data kan, mobilnya ini bergerak dengan kecepatan mobil Ferrari, Pak. Berapa? 300 km per jam. Ada perubahan data sinyal? Ya pasti ada. Nah, itulah gunanya Anda itu neliti di situ ya. Satu lagi, Pak, Silakan. terkait tugas akhir, Pak. Ini mumpung ingat sekalian. Nah, itu kan kebanyakan kalau saya, Pak, untuk proyek seperti IoT, kemudian pengembangan jaringan itu kan kebanyakan sudah ada apa ya, Pak? Jadi saya berkontrak dengan salah satu BUMN gitu, Pak. Nah, itu kan kebanyakan yang saya kerjakan itu kan nggak boleh dipublikasi tuh, Pak. Ya, ya. Nah, jadi kadang saya itu, karena itu kan menjadi rahasia mereka gitu kan, Pak. Ya, ya. Nah, itu kalau saya mau mengambil apa temanya atau mengambil penelitiannya itu nanti di tugas akhir gimana ya, Pak? Karena kan di tugas akhir itu biasanya ada ya, ini diterapkan di mana, siapa yang sudah menggunakan, seperti itu ya, Pak? Itu nggak boleh ya. Penelitian nanti saya jelaskan di mata kuliah penelitian ya. Mata kuliah semester ini ada mata kuliah penelitian Anda? Ini metodologi, Pak, ada metodologi penelitian itu Pak Riyad ada, Pak. Di informatika? Iya, Pak. Oke, nanti saya jelaskan ya. Jadi penelitian itu tidak boleh terikat ya dengan suatu instansi ya. Itu harus dibedakan antara proyek penelitian dengan proyek bisnis ya. Proyek penelitian dengan bisnis harus dibedakan ya. Yang lebih tinggi adalah penelitian. Karena penelitian itu adalah ilmunya yang mau kita sampaikan. Kita nggak menyinggung perusahaannya, ya kan? Perusahaannya kan bebas, ya, boleh perusahaan 1, 2, 3 gitu kan. Yang mau kita eksplor adalah scientific evidence-nya, bukti saintifiknya, ya, finding-nya. Jadi kita nggak menyertakan nama perusahaan, yang nggak perlu, ya di situ kan. Tapi gitu kan, sebagai contoh kan, Bayu ini gitu kan, mengungkapkan suatu desain IoT gitu kan, yang katakanlah gitu kan, itu tidak ada sangkut pautnya dengan industri. Bebas saja, dia nanti bisa digunakan oleh siapa saja. Itu tugas Anda, ya.
Jadi nggak perlu gitu kan menyantumkan nama perusahaan ya kan dan lain-lainnya ya. Begitu. Siap, Pak. Jadi itu mas seperti itu ya. Ya oke, bagus pertanyaannya ya, Pak Yu ya. Ada lagi saudara-saudara? Oke, kalau tidak ada ya kan, maka kita lanjutkan minggu depan, insya Allah ya. Kemudian terima kasih atas waktunya ya kan. Nanti Vicon ini saya unggah di LMS ya, dan juga itu slide-nya ya. Terima kasih saudara-saudara. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.